Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, belajar lagi bersama Bu Dwi. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis pelajaran 5 tentang surah Al-Ikhlas. Sebelum belajar, marilah kita mulaikan dengan membaca basmalah agar hari ini dipermudah sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas adalah perbuatan amal soleh secara tulus tanpa pamrih manusia, melainkan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, jika kita membantu orang yang sedang mendapatkan musibah, tetapi kita berharap akan mendapatkan pujian atau hadiah dari orang tersebut. Nah, seperti itu ikhlas tidak, teman-teman? Sudah jelas bahwa itu bukan termasuk dari perbuatan ikhlas, karena ikhlas itu hanya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berharap mendapatkan pujian dari manusia. Baik, teman-teman, sekarang kita belajar surah Al-Ikhlas. Kalian pasti sudah hafalkan surah Al-Ikhlas? Yuk kita baca bersama-sama surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, teman-teman, itulah tadi surah Al-Ikhlas beserta artinya. Surah Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat. Surah Al-Ikhlas disebut juga surah Makkiyah. Mengapa disebut surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 di dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas diturunkan setelah surah An-Nas. Dan Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan surah Al-Ikhlas adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Teman-teman, Esa artinya satu atau tunggal. Allah Maha Besar. Tidak ada satu makhluk di alam semesta ini yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh alam beserta isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Segala makhluk yang ada di dunia ini adalah makhluk yang lemah. Tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa, kita hanya meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah tidak disamakan dengan makhluk hidup seperti kita, seperti manusia.
yang mempunyai anak, yang mempunyai ibu, yang mempunyai ayah. Allah benar-benar esa atau tunggal. Nah, teman-teman, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, setelah kita hafal surah Al-Ikhlas, selanjutnya membiasakan diri untuk membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas boleh dibaca ketika kita sholat. Sesudah kita membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah Al-Ikhlas. Sebelum tidur, kita juga diperbolehkan membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Falaq, dan membaca surah An-Nas. Membiasakan diri untuk membaca Al-Quran merupakan perilaku terpuji. Alhamdulillah, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Hari ini kalian mengerjakan kegiatan siswa 1, kegiatan siswa 2, kegiatan siswa 3, dan kegiatan siswa 4. Dan jangan lupa untuk selalu menghafal surah Al-Ikhlas. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Dwi. Tetap semangat belajar ya, walaupun belajar dari rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.